diulang-ulang dengan ucapan-ucapan yang lembut agar supaya kemungkinan kotoran-kotoran yang tersisa ini habis semua. Kalau kita sudah yakin sudah, apalagi yang meninggalnya ini sakitnya udah 6 bulan, yang makanya sudah jarang, tapi tetap aja ikhtiar kita punya kekhawatiran, apalagi yang meninggalnya dadakan. Ini besar kemungkinan dia meninggal masih banyak, sedangkan orang ketika meninggal semuanya terbuka. Nah, udah kita yakini, ya baru kita sempurnakan. Sudah belakangan kita doa, baca doa di tangan bagian tugas yang di kanan. Terus kita pertama setelah belah kiri depan, baru seperti kita ke gigi badan belah tubuh. Belah kanan balikan ini dibalik. Nah di gigi, nah ini kan sudah itu sana digigitkan begini nih. Nah miring ya tidak miring. Nah ini terus, nah sampai termasuk nih di sini yang kita cekok. Betul-betul mau langsung silahkan, tapi utamanya itu bila firtoh. Jadi pakai sarung sarung tangan ya, biar kita nggak ragu pakai sarung tangan kan. Kalau ini mah biasanya apalagi pakai yang seperti plastik itu yang sudah ini ya. Nah ini biar kita betul-betul kita cekokinnya biar betul-betul. Kenapa tadi itu? Ketika kita masih hidup ini, waktu kita qatil hajat kan biasanya ada keluar. Dan itu setelah kita beres ini kan naik lagi. Tapi tetap karena sewaktu-waktu nampak itu bagian yang mesti kena air ketika dimandi. Kalau tidak betul-betul kita ini khawatir ada bagian situ yang tidak terkena air. Apalagi kan itu ketika ini apa ya, jadi kincup ya, ketika kita mau buang kan buka, ketika itu lagi, nah itu kan di sela-sela itu apa namanya, oh iya susah lah itu ya, itulah itu tapi ibu paham ya sela-sela itu tuh kalau nggak kita ini kan itu susah ngomongnya saya juga ya, gitu. Jadi ini khawatir di sela-sela itu nggak kena air. Nah, maka betul-betul kita pakailah khol, pakai ini. Nah ini dibutuh bersihan. Di dalamnya ini sudah gitu nanti balikan dibelah kiri tadi belah kanan, sebelah kiri sama, ini lagi terus supaya kita yakin ketika kita mandi, ketika hidup kita mungkin mandi belum pernah pakai koten bat ya, tapi untuk mayat kita ada lebih kekhawatiran kita nih karena kan dia nggak bisa rasa sendiri ini lapisan ini nih apa kotinnya dalam telinga ini mesti kena air betul-betul kita. Nah khawatir nanti ada kotoran-kotoran, maka kita betul-betul supaya air ini kena ke kulit tanpa ada yang menghalang. Nah sampai kemana dari telinga ini sampai kelihatan oleh kita sejauh mana dari telinga itu sampai ke situ air mesti sampai. Karena itu termasuk luar minal badan, luar dari badan. Nah ini terus, nah mungkin nanti di tangannya takutnya dia meninggalnya ini karena dadakan, kukunya panjang, apalagi habis kerja banyak kotoran, ya memang mesti benar-benar kalau memang nggak mungkin pakai tangan ya pakai apa supaya di bawah kuku ini betul-betul bersih. Nah setelah ini kita belum sempurna nih, udah semuanya kita yakini, semua bersih, ini sudah, semua di kaki pun sudah, baru kita basuh lagi, diulang sampai 3 kali dengan air suci dan mensucikan. Untuk yang pertama, biasanya membantu agar supaya cepat badan mayit bersih dari kotoran, apalagi ada najis, dibantu oleh sabun lah sekarang, sabun biasa. Pakai sampo lah biasa kan sabun ya, kita sampoin pakai sabun terus itu kan hanya orang untuk mempermudah ketika menggunakan air suci dan mensucikan sampai ke seluruh badan. Itu belum jadi itu. Kenapa? Karena air sabun ini air yang hanya suci.
Tapi kita gunakan tujuannya untuk mempercepat proses membersihkan kotoran apalagi najis yang ada di badan si mayit. Udah itu sudah kita lanjut. Nah, untuk meyakini bahwa sekarang ini mensucikan badan si mayit, air yang suci dan mensucikan kita ulangi supaya kita yakini semua badan si mayit yang sudah kita tadi di sininya sudah kita bersihin kanan kiri kaki dan mata, telinga, hidung, mulutnya gitu, semuanya sudah ini, baru kita lanjut lagi untuk betul-betul menyempurnakan mensucikan si mayit dari hadas. Diulang kanan kiri, ini sunatnya diulang 3 kali. Memang pertama pakai air sabun lah, sekarang biasanya suka udah di ember ya, udah diaduk-aduk, tiba-tiba juga ini sudah ada sabun, berarti kan biasanya itu memang belum nyucikan itu mah, tapi tujuan untuk mempermudah proses menghilangkan kotoran dan najis. Kalau kita mau diniatkan dulu seperti tadi, awali dengan air yang suci dan mensuci, tapi itu baru meniatkan kenanya air kepada badannya si mayit. Tapi ini karena kita punya kekhawatiran supaya si mayit ini betul-betul bersih dari kotoran dan najis, baru pakai air yang membantu proses cepatnya menghilangkan kotoran dan najis. Biasanya sudah dikasih di baskom, baju semuanya di kiri kanan, kiri. Nah, udah pada gosok-gosok dulu. Setelah digosok ini semuanya sudah dibersihkan, sudah diyakini dari semuanya ini tidak ada kotoran yang menghalangi datangnya air, baru kita lanjut menghilangkan air sabun. Setelah air sabun hilang, baru kita lanjut yang kedua kalinya untuk mensucikan dengan air suci dan sudah mensucikan ini badannya si mayit, menghilangkan hadasnya. Ini diulang sunnah 3 kali. Setelah itu baru nanti terakhir biasanya sudah ada lagi di baskom air yang sudah dicampur dengan kapur barus ya. Nah, ini tujuannya bukan untuk mensucikan, tapi untuk supaya si mayit ini badannya tidak lembek. Yang pertama, dengan kapur barus ini manfaatnya badan si mayit tidak cepat lembek. Kalau dulu kan mungkin seperti formalin ya. Nah itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, untuk proses agar supaya tidak cepat bau. Nah, maka itu salah satu manfaatnya supaya keterlambatan dari setelah kita mandikan, setelah kita kafani, mungkin menunggu untuk nyolatan ada proses waktu. Ini supaya mayit terjaga. Kalau nanti bau, memang semuanya kan pasti bau, tapi jadi fitnah nantinya. Nah, ini menjaga supaya jangan untuk proses mayit ini badannya jadi kencang. Yang kedua, untuk memperlambat si mayit cepat bau. Maka itulah fungsinya air kapur. Maka itu digunakan yang terakhir. Setelah itu udah. Data tadi mensucikan tadi. Pertama pakai sabun, di kedua, di ketiga sampai kita yakini suci, dan itu sampai kita itu yang mensucikan. Nanti yang terakhir itu mah hanya untuk fungsinya mengencangkan badan si mayit dan memproses lambatnya baunya si mayit. Nah, beres, berarti kan ini tetap terjaga pakai kain sarung yang panjang, terus supaya tetap sekalipun ini semampu kita gosok itu di dalam ini, di bawah kain itu, di bawah kain.